58 orang tewas dan lebih dari 67 menderita luka-luka dalam kebakaran hebat yang melanda bangsal isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Al-Husyan Syria, Irak Selatan, Selasa 13 Juli. Terdakwa Rini Pratiwi, anggota DPRD Kota Tanjung Pinang yang terjerat kasus gelar akademik palsu, dituntut pidana penjara selama 1 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Sejumlah tempat keramaian terpantau sepi sejak hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin 12 Juli malam. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunis. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yuliandini dan inilah Yunis lengkapnya. Pemirsa, proyek pembangunan polder pengendalian banjir di Jalan Pemuda Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau disebut tanggul laut mandek sejak beberapa pekan terakhir. Aktivitas pembangunan tanggul laut senilai 22 miliar ditawar fantastis hingga 16 miliar ini dikeluhkan warga lantaran aktivitas penimbunan tanah dekat dengan pemukiman penduduk. Proyek pembangunan polder pengendalian banjir Jalan Pemuda di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau disebut tanggul laut mandek sejak beberapa pekan terakhir. Terpantau sejumlah alat berat dan truk PT Belimbang Sriwijaya asal Jambi selaku kontraktor pengerjaan proyek ini terparkir di lokasi pengerjaan proyek pada Selasa 13 Juni pagi. Sebagian ruas jalan masuk dan lokasi lahan pengerjaan proyek yang dinilai dapat mengatasi permasalahan banjir di Jalan Pemuda ini penuh dengan tanah. Begitu juga dengan das aliran sungai di perbatasan antara tanggul dan air laut tercemar oleh penimbunan tanah di area tanggul. Manajer teknik PT Belimbang Sriwijaya, Moriski selaku pekerja proyek yang enggan memberikan keterangan visual, mengaku kendala pengerjaan dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi dan pasang air laut. Pihaknya mengatakan pengerjaan konstruksi tanggul laut ini dimulai 10 Februari hingga 6 Desember 2021 dan dipastikan siap dengan masa waktu pengerjaan 300 hari kerja. Sejumlah pintu tanggul air laut dan alur air terusan dari Jalan Pemuda akan dibangun dalam sisa waktu tersebut. Pihaknya mengaku mendapat komplain dari penduduk setempat mengenai aktivitas penimbunan tanah di lokasi pengerjaan proyek tersebut. Diketahui, proyek konstruksi di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera 4, Provinsi Kepulauan Riau tersebut dengan pagu anggaran 22 miliar 200 juta rupiah dan ditawar hingga 16 miliar rupiah untuk selanjutnya dikerjakan. Hingga saat ini, terpantau pengerjaan proyek terhenti tanpa aktivitas alias mandek. Dari Tanjung Pinang, tim Ulasan TV mengabarkan. 58 orang tewas dan lebih dari 67 orang menderita luka-luka dalam kebakaran hebat yang melanda bangsal isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Al-Husyan Syria, Irak Selatan. Kebakaran hebat melanda bangsal pasien isolasi COVID-19 Rumah Sakit Al-Husyan Syria, Irak Selatan. Dikabarkan 58 orang tewas dan lebih dari 67 menderita luka-luka. Sementara jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat karena banyak pasien masih hilang. Proses pencarian korban masih terus berlangsung, termasuk di antara yang tewas. Petugas kesehatan membawa keluar pasien dari rumah sakit yang terbakar, dan banyak pasien batuk karena asap yang mengepul. Tim penyelamat menyisir gedung yang hangus, upaya mencari lebih banyak korban. Perdana Menteri Mustafa Al-Khodini mengadakan pertemuan mendadak dengan para menteri senior. Ia memerintahkan penangkapan manajer kesehatan dan pertahanan sipil di Syria. Manajer rumah sakit juga diskors dan diperintahkan untuk ditangkap. Sistem perawatan kesehatan Irak telah berjuang untuk mengatasi krisis virus corona yang telah menewaskan 17.592 orang dan menginfeksi lebih dari 1,4 juta. Pejabat kesehatan polisi setempat pada Senin 13 Juli mengatakan, kebakaran itu kemungkinan disebabkan oleh ledakan tangki oksigen. Dari Irak, kantor berita Antara, UTV mengabarkan.
Sebanyak 1,408 juta dosis vaksin merek Sinovac atau vaksin berbayar dalam bentuk bahan baku tiba di Indonesia. Sebanyak 1,408 juta dosis vaksin merek Sinovac atau berbayar dalam bentuk bahan baku tiba di Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 13 Juli. Wakil Menteri BUMN Satu Pahala Mansuri mengatakan, vaksin Sinovac tersebut didatangkan pihak Kimia Farma dan diprioritaskan untuk program vaksinasi gotong royong individu alias mandiri. Pahala mengatakan, kedatangan vaksin kali ini merupakan bagian dari kedatangan yang ketiga untuk Sinovac. Diperkirakan selama 3 hari ke depan akan ada penambahan vaksin lagi. Mana kita memperkirakan dalam 3 hari mendatang juga akan datang lagi, kurang lebih sekitar totalnya dalam 3 hari ini adalah 4 juta dosis vaksin yang merupakan jenis vaksin Sinovac yang akan digunakan untuk melakukan vaksinasi gotong royong. Vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 79% dan telah digunakan di 56 negara serta memiliki Emergency Authorization EUA dari WHO. Vaksin Sinovac merupakan kerjasama bisnis yang dilakukan anggota holding farmasi yakni PT Kimia Farma Persero. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara mengabarkan. Terdakwa Rini Pratiwi, anggota DPRD Kota Tanjung Pinang yang terjerat kasus gelar akademik palsu dituntut pidana penjara selama 1 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Sidang lanjutan perkara gelar akademik palsu yang menyeret anggota DPRD Tanjung Pinang, Rini Pratiwi, memasuki tahapan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Selasa 13 Juli. Dalam materi dakwaan, Jaksa Penuntut Umum Andriansyah menyatakan terdakwa Rini Pratiwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melanggar Pasal 68 Ayat 3, Junto Pasal 21 Ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdakwa Rini Pratiwi dituntut pidana penjara selama 1 tahun, denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dengar sama-sama tadi tuntutan terdakwa Rini Pratiwi sudah kita bacakan, pidana penjara selama 1 tahun dan denda 100 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Setelah mendengar tuntutan, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya langsung mengajukan pembelaan. Penasihat hukum Rini Pratiwi meminta waktu selama 1 pekan untuk menyiapkan nota pembelaan. Dalam perkara ini, terdakwa Rini Pratiwi terjerat kasus gelar akademik palsu, gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, penggunaan gelar akademik, profesi atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Terdakwa Rini Pratiwi merupakan anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tanjung Pinang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Bunga Ashab, UTV mengabarkan. SMA Negeri 5 Tanjung Pinang menggratiskan biaya sumbangan pembinaan pendidikan SPP selama 3 bulan bagi 30 pendaftar pertama. Hal ini dilakukan karena sepinya pendaftar di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. SMA Negeri 5 Kota Tanjung Pinang menggratiskan biaya SPP selama 3 bulan pada 30 pendaftar pertama karena sepinya pendaftar di sekolah tersebut. Kebijakan sekolah saja untuk membuka gelombang yang kedua ini, karena pada pendaftaran gelombang pertamanya tidak tercapai kuota. Jadi usaha kami untuk menambah kuota itu ya buka gelombang kedua secara offline dengan menggratiskan SPP 3 bulan bagi 30 pendaftar pertama. Kebijakan menggratiskan SPP ini merupakan salah satu upaya agar para orang tua tertarik untuk mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Pada tahun ajaran 2020-2021 lalu, SMA Negeri 5 hanya mendapati 142 pendaftar.
Padahal di tahun-tahun sebelumnya, SMA Negeri 5 mendapatkan lebih dari 200 siswa. Sementara pada tahun ajaran 2021-2022 ini, SMA Negeri 5 Tanjung Pinang baru menerima 126 siswa pada gelombang pendaftaran pertama. Sementara target SMA Negeri 5 Tanjung Pinang ialah 288 siswa. Kita target 8 rombel, satu rombel itu 36 orang. Saat ini sudah berapa yang terpenuhi, Pak? Di rombel ini? Yang terpenuhi sekarang jumlah siswa yang sudah terdaftar sekarang yang sudah diterima itu baru 126 orang. Kurangnya jumlah siswa berdampak pada kurangnya jam mengajar guru. Saat ini terdapat 2 orang guru yang terpaksa mengambil jam mengajar di luar sekolah lantaran kurangnya jam mengajar. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Pemirsa, sejumlah tempat keramaian terpantau sepi sejak hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin 12 Juli malam. Ibu kenapa itu tadi pakai masker? Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Kepulauan Riau masih menemukan sejumlah pedagang buah dan rumah makan terpantau buka, meski dengan pembatasan pengunjung. Begitu juga dengan sejumlah tempat hiburan malam, seperti pub, karaoke, dan akau terpantau tutup. Hanya saja, sebagian warung remang-remang masih kucing-kucingan dengan petugas. Tutup, Mbak. Wakil Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Kepulauan Riau, Cecep Yudayana, mengatakan pihaknya telah memberikan teguran kepada pedagang yang tak mematuhi peraturan PPKM darurat. Peringatan pertama. Pihaknya mengimbau sejumlah pedagang yang masih buka selama PPKM darurat untuk tidak menyediakan makan di tempat, tetap menggunakan masker dan mematuhi waktu yang telah ditetapkan dalam PPKM darurat. Jadi hari ini merupakan hari pertama pemberlakuan PPKM darurat di Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah dari pengamatan kita tadi rumah makan sudah tidak menggunakan meja, ya. Kemudian pada umumnya jam 8 sudah pada tutup. Namun ada beberapa memang kita temukan seperti saat ini jam 9 masih dibuka. Tentu kita berikan ya teguran halus lah. Dan tadi juga kita ketahui kan ada yang tidak menggunakan masker, tentu kita berikan peringatan, ya. Karena jangan sampai akibat mereka juga sebetulnya mencari nafkah, tapi mereka sendiri bisa tertular atau menularkan. Tapi ini saya lihat sudah luar biasa kepatuhan khususnya para penjual termasuk rumah makan restoran. Tadi juga kita ke tempat karaoke yang biasanya buka, tadi sudah tidak melaksanakan aktivitas lagi, bahkan sudah menutup secara ketat. Ini mungkin yang kita lihat pada malam hari ini. Tolong pakai itu tuh Mas. Nggak dengar apa? Capek-capek ngomong dari sini. Satgas COVID-19 Kepri juga masih menemukan pedagang dan pembeli yang tak mematuhi protokol kesehatan. Para pedagang mengeluhkan pemberlakuan jam malam PPKM darurat yang memperlakukan pedagang wajib tutup pukul 8 malam. Mereka berharap dapat tetap berjualan dan siap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tadi ada dari Babin sama Kantikmas, Pak Lurah. Ada yang teguran sampai jam 8 aja. Malam nih, besok nggak boleh lagi gitu. Jadi macam mana kita mau cari makan kan? Bukanya habis maghrib. Ini buka jam 5. Kalau jam 8 tutup macam mana? Kalau istilahnya kita kan nggak ada nongkrong di setempat, beli bungkus langsung pergi kan gitu kan? Apakah boleh? Itu lagi pertanyaan tadi sama Bapak tadi. Katanya bisa, tapi asal jangan untuk di tempat jangan. Betul yang wajib pakai masker. Gitu. Iya.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Batam dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berlangsung sejak 12 Juli hingga 20 Juli 2021. Dari Tanjung Pinang, Tommy Yandra, Dian Pramana, UTV mengabarkan. Upaya meringankan beban warga yang harus menjalani isolasi mandiri di tengah masa PPKM darurat, sejumlah aksi warga bantu warga kian gencar dilakukan. Di Tanjung Pinang muncul komunitas aksi sosial peduli COVID-19. Sementara di Batam, Ketua RW mengajak para warga untuk urunan sehingga dapat memberikan bantuan bahan makanan. Komunitas Aksi Sosial Peduli COVID-19 ASPC Tanjung Pinang membangun dapur umum di salah satu warung kopi W&W Jalan Ahmad Yani, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Gelar dapur umum ini merupakan bentuk bantuan kepada warga Tanjung Pinang yang menjalani isolasi mandiri. Dapur umum yang telah memulai aktivitasnya sejak pagi ini memproduksi makanan yang akan diberikan kepada warga-warga Tanjung Pinang yang menjalani isolasi di kediamannya masing-masing. Kita baru dapat data hari ini 250 orang yang menerima dan terdiri dari 77 rumah. Harapan kita kalau bisa semua semakin banyak yang menghubungi, kita semakin welcome dan insya Allah akan kita kerjakan secara sama-sama. Aksi sosial ini diinisiasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang bersama sejumlah elemen masyarakat setempat. Sementara itu di Kota Batam, warga perumahan Puri Loka 2 juga melakukan penggalangan dana yang akan diberikan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri di perumahan tersebut. Menurut Ketua RW 17 Saipanas, Ari Afriandi, bantuan yang diberikan berupa bahan makanan sesuai yang dibutuhkan penerima atau bahan masakan jadi yang dimasak bersama oleh warga-warga lainnya. Sehingga diharapkan dapat membantu meringankan beban warganya. Ternyata setelah saya dan istri saya mencoba, ternyata warga di sini cukup kompak, terutama masalah makanan untuk pasien isoman COVID-19. Saat itu kan saya pada saat itu benar-benar yang down ya, secara mental saya down, terus secara fisik juga saya benar-benar lemas gitu, nggak bisa nggak terpikirkan apa-apa gitu. Jadi ya saya merasakan. Dari Kepulauan Riau, tim UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.